Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih barengan sama Dias Danar di Dewan Pandit Indonesia. Ada Aldi Bawazir dan juga Coach Justin. Kita akan ngebahas timnas Indonesia yang mendapatkan 2 poin dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Dan ini adalah hasil yang bagus banget untuk Indonesia kalau gue sebagai penonton dan penikmat timnas Indonesia ya. Jadi ngelihatnya ini adalah hasil yang sangat positif dan kayaknya sesuai target lah, kita di atas Australia loh gitu kan sekarang. Sejauh ini. Iya sejauh ini gitu kan. Tapi menarik Coach, di 2 match atau di 2 pertandingan dan semalam kita fokusin di 2 babak semalam nih. Ngerasa match of the match-nya adalah Martin Pas. Benar sekarang ya kan. Apa deh? Pas, pada sekarang pas. Pas ya. Tapi lo ngelihatnya gimana 2 match ini? Terlebih saat main di Indonesia deh. Lo dulu nih. Gimana? Pas lo lihat semalam pertandingan. Ya mungkin kalau secara analisa kayak udah bisa di mana-mana lah dengernya. Cuman yang gue pemain Sintayong ini kesian saat lu punya permainan bola fluid itu lo harus repot dengan rumput yang Gak didukung dengan rumput. itu gue sih menjadi pikiran gue di situ tanpa menyalahkan siapapun, cuman lu takut aja. Salahin dong. Salah lah. Iya. Salah GBK lah, nggak ngomong aja Ya, takut amat lu. Ya karir lagi bagus coach. Kalau dia mah kan ya beda ya. Gak apa-apa. Maksud gue aliran bolanya Sintayong kan bagus banget gitu ya. Lihatlah Sandy Walsh kemarin crossing, tanahnya keangkat. Iya. Rumputnya kan. Rumputnya Rumput. keangkat, tanahnya sampai kelihatan gitu. Padahal Lihat. Ya itu itu lihat. loh poin gua. Lu tahu kenapa? Sangat gue sayangkan. Kenapa? Kenapa sih? Padahal di gambar waktu itu bagus tuh. Nggak, lu Coach. tahu kenapa? Apa? Jadi mereka membuat kesalahan dari awal bahwa rumputnya kan ditanam. Gue protes, didengar, dipakai rumput roll. Ya yang Rumput roll itu Butuh waktu waktu. 3 Ya. bulan untuk akarnya biar nancep ke dalam. Ah. Yang terjadi sekarang baru-baru aja di roll, akarnya belum nancep, jadi rumput doang di atas. Ya diternya keluar lah. Tetap Ya. bergelombang jadinya. Iya. Ya, dan kelihatan. Karena, nah ini kan udah di roll. Ini rumput tinggal diperbaiki. 3 bulan nggak boleh ada konser. Kalau ada konser kayak Sri Paus datang, tribun doang. Kayak rumput kemarin jangan tuh keren disentuh. tuh Iya. ya pas Paus Iya. datang ya. Ya, jadi rumputnya 3 bulan nggak boleh dipakai. Kasarnya begitulah. Untung bulan depan kita mainnya away semua, Bahrain sama Iya. Cina. Ya tapi PR-nya itu tadi Coach bilang dipakai apa enggak nih? Ya kan GBK-nya dengan kebutuhan lain selain sepak bola. Update-nya gimana coach? Gue nggak cek. Kalau belum dapat update. Gue itu udah begitu sering mengkritik soal rumput. Ih, sayang banget. JIS gue kritik. Ini gue kritik. GBK untung masih dengerin gue. Gue udah capek. Lapangan yang lain selain GBK yang lain. Bung Tomo? Nah, Enggak, kapasitas. kapasitas. Duit juga. Oh. Dan gue paham juga PSSI butuh duit banyak. Iya, Wajar. pemasukannya makanya kan kalau di GBK 70 ribuan Iya. lah tiket yang bisa Lu dijual. pikir pemain-pemain yang keluar negeri naik bisnis lu pikir murah? Iya, Ngerti balikin nggak? ke klub Ya, jadi masing-masing. PSSI cari duit dan gue sangat paham. Cuman intinya adalah lu harusnya prioritaskan lah. Kalau mereka punya alasan, ya kan kita harus cari duit. Mereka yang ada di GBK yang punya keputusan untuk itu harus punya tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia. Bahwa ini kebanggaan kita, kita layak bermain. Lu tahu prediksi gue di talk show lain-lainnya, gue bilang apa? Kita akan bermain lebih bagus away. Karena secara dapat rumput yang lebih bagus. Ya gue juga berprediksi gitu karena ngelihatnya adalah sebagian besar pemain timnas Indonesia yang starter ya mainnya di lapangan yang bagus di klubnya masing-masing gitu. Iya. Lu gimana ngelihatnya kalau dari ini permasalahan belum bisa terselesaikan? Ya ini bukan masalah yang bisa diselesaikan secara Secepat itu. cepat itu gitu dan ya tadi udah jelasin ini rumput semi natural, perlu waktu untuk tumbuh juga, termasuk waktu di Euro juga. Di Jerman pun demikian, butuh waktu juga untuk tumbuh. Makanya ada beberapa stadion yang menjadi highlight karena nggak begitu bagus kayak Berlin juga. Terus karena Sekelas Jerman ya? Sekelas Jerman pun demikian karena baru beres liga lanjut untuk Euro. Iya. Butuh waktu juga. Ini masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Cuma ini bakal kita hadapi lagi nanti di November berarti kan karena main di kandang 2 kali. Dan secara permainan Indonesia sih semalam gua nggak ada masalah sih sama sekali karena Jelek mainnya please deh. sebentar dulu gini karena begitu awal sempat nyerang tuh 2 menit awal tuh. Ya itu doang habis Iya, itu abis itu selesai. dipaksa bertahan dan emang STY bilang bahwa kita bakal bertahan memanfaatkan serangan balik. Tapi kenapa serangan baliknya hanya bertumpu pada seorang Orat Mangun tanpa ada flank yang ngebantu?
Oke, lu Itu. kenapa melihat apa gara-gara nggak ada Tom Haye di awal? Iya. Nah, Tom Haye begitu masuk babak kedua lebih enak lagi tuh fluid. Witan masuk. Tapi Orang Bangun udah kecapean. Itu dia. Gue berpikir lo juga highlight begitu, dari gitu? karena berapa match dengan Tom Haye ditarik di menit 60-70, performa kita menurun. Gue pikir ini dirubah sama Sintayong. Jadi Masukinnya di ujung dia nih. masukin di ujung biar kita nggak menurun. Dan Australia pun kebobolan kan di menit akhir. Iya. Tapi kebetulan kita lagi memang satu tim itu lagi Off day. lagi jelek. Lini Nggak- belakang kayaknya nggak ada coach lini belakang. Lini belakang doang. Iya. Lini belakang nggak Brilian biasanya. brilian biasanya, tapi cukup kalau harus dipilih siapa yang bagus ya lini belakang paling Iya. bagus. Iya. Tengah ancur-ancuran, depan juga jelek. Walaupun Orang Mangun bekerja keras, sangat amat bekerja keras, tapi lagi jelek aja. Dan nggak heran, pemain kita itu dari tier 3, 4, 5 loh di Eropa. Lu nggak bisa expect mereka tiap minggu main, tiap Bagus. timnas main bagus. Yang main di top tier, top flight itu siapa sih? It says. Izes ya. Udah. Oh, Martin Pas. Martin Pas di Liga MLS. apa? Oh, MLS nggak dihitung. Iya. Calvin Verdong aja di liga nomor 6-7 di Eropa. Iya. Ih, bagus tuh Top Verdong top kemarin. flight juga. Itu pun kelihatan udah bagus di klub menengah ke bawah juga NEC. Iya. Ngerti nggak? MLS bagus juga pas. Sisanya Belgia, Jong divisi A, ya. 2, Di Jong Utrecht, Jong Utrecht. Den Haag di divisi 2. Emang kita jangan punya harapan yang berlebihan terhadap kualitas pemain kita. Karena memang secara This kind of things happens. Ini bisa terjadi setelah kita main luar biasa di Saudi, drop. Nanti akan bagus lagi, akan ada dropnya lagi. Karena memang kualitas main kita segini. Cuman kita punya satu senjata yang dimanfaatkan, yaitu fighting spirit. itu yang menang Itu yang membuat kita bisa meraih 2 poin di dua laga. pertandingan. Tapi gue menyoroti lini tengahnya ya, berarti dengan tidak ada Tom Haye, harusnya ya dengan skuad yang dimiliki Sintayong tuh harusnya kombinasi yang pasti menurut kalian siapa? Karena kan kemarin Nathan, kemudian Ivar. ada Ivar dan juga satu lagi si Udah, kan tiga. iya Udah. berdua benar Iya. di tengah. Nathan pun lagi off day banget tuh kelihatan. Banget. Banget kan gitu. Banget. Dan sampai nggak diganti. Nah menurut kalian harusnya siapa? Yang Nggak kalau ada, mereka nggak lagi banyak off day, pilihan. Sebenarnya- Nggak bisa. Sebenarnya Nathan sama Ivar pun udah cukup gitu loh. Ivar sebagai breaker, Nathan yang buat ngalirin bola. Ya segitu mungkin levelnya gitu kan. Iya, Dan emang begitu segitu. begitu ada Tom Haye pun ya kelihatan dia bisa ngalirin bola ke depan. Masalahnya Emang Nathan main di mana sih? Di Swansea. di City atau Swansea. Fulham atau enggak. kan enggak. Iya. Di Swansea pun belum tentu dia jadi starter. Iya. Ngerti nggak? Dan cuma Swansea loh. Jadi Swansea-nya mana gitu ya coach? Swansea itu. Iya, terima kasih Adi. I mean Lanjut, Coach. nggak bisa kita berharap Nathan main bagus terus. Ya. Segitu pun udah bagus. Segitu udah bagus. Apa alasan SD kemarin nggak mengganti Nathan? Di kelihatan banget. Mau ganti nama siapa? Mengganti Ricky Kambuaya gitu atau siapa Nggak di bisa belakang? lah, beda level lah. Jadi emang walaupun kemarin udah kecapean banget kelihatan di Iya. 10 menit terakhir kan. Mereka fight. Iya. Semua pemain fight. Iya. Termasuk Rafael Struijk yang main jelek juga. Fight. Dia fight. Iya, untuk Marcelino main di babak pertama jelek, babak kedua jauh lebih bagus. Iya. Karena berapa kali gue lihat Marcelino di sayap kanan, dia nggak nyaman di kanan. Karena nyamannya di kiri dia ya. Nyamannya di kiri dan akhirnya digeser dan akhirnya Struijk diganti. Witan dicadangin aja untuk gue agak aneh, tapi ya itu Sintayong lah, it's okay lah, nggak ada masalah. Cuman Sintayong nggak banyak pilihan juga. Iya betul. Dan untuk masalah Rafael Struijk ini setelah post match lawan Saudi ternyata disebut sama coach Shin bahwa emang Rafael ini cedera. That's why di game nanti Belum fit. menghadapi Australia belum fit. Iya. Nggak akan full time dia mainnya. Ada video tersebar di FYP TikTok gua, Rafael Struijk itu keluar dari masuk ke hotel itu dengan kakinya itu dikompres. Oke. benar, Ada nggak cedera. mungkin. Jadi cedera bener. emang. Jadi emang bukan Ya mungkin dia nggak fit. Pertanyaan kedua kan kalau Rafael Kenapa Struijk masih nggak fit, dimainkan? Kenapa nggak Kenapa? mainin hoki, Dendi. Atau dengan Atau informasi yang Samantha. bagus Witan tetap dimasukin gitu Iya. ya coach, dengan Witan Atau Marcel dan Marcelino Orat sebagai false nine. false nine tengah. dengan Orat Mangun Sangat juga. bisa Marcelino sebagai false nine. Witan masukin. Nah tapi kembali lagi, ya ini pilihan Sintayong. Ya kita dukung aja pilihan dia. Buktinya ada hasil. Kita itu ketemu tim yang reguler masuk Piala Dunia ranknya 24, selisihnya 100 poin lebih loh. Iya, 100 109. peringkat lebih loh. Ya,
Iya loh. Bahwa lu bisa curi 1 poin dengan main jelek, dengan fighting, itu udah luar biasa. Betul, setuju. Ya. Dan juga cuma fighting spirit sempat bisa unggul sebenarnya Iya. Indonesia tuh, bukan yang jelek banget. Bahwa lu digendong sama Martin Paes lah, itulah tugas kiper. Makanya dia didatengin at all cost. Ini Iya. prosesnya Martin kan lama, Panjang tuh sempat ketahan. panjang kan. Tapi PSSI, Erick Thohir, Arya dan lain-lain tetap kekeh. Terutama Erick tetap kekeh. Mereka sadar mereka butuh kiper yang udah berkali-kali gue katakan juga. Tidak mendiskreditkan kiper lain. Tapi dari sisi tubuh sama Rich udah beda. Yes, Kelihatan lah, itu kayak bukan lagi masalah soal Martin Paes, dia layak banget di Iya, Martin Paes layak banget. itu- Dan kelihatan dia ngendong. Iya. Dan sisi bagusnya lagi adalah dengan datangnya kayak Martin Paes, terus Jay Itzes. Lu lihat pemain kayak Hernando, lu lihat pemain kayak Rizky Ridho. Developnya lagi cepet banget gak? Iya, apalagi Rizky Ridho. loh. Rizky Ridho Semalam tuh- juga lumayan oke Ridho menghadapi itu harus Ridho. main di luar. Harus- Iya, Ridho makanya gua bisa nyimbangin ininya loh. Iya, Ini itu. statistiknya Ridho nih. Nah, kalau gue liatnya, ini dia mungkin belajar dengan Itzes, iya. gitu kan. Lu back begini, gini. Karena keuntungan lu punya pemain asing, bukan pemain asing, maksudnya pemain yang belajar di luar. Iya. Lihat kayak Filipina di basket. Mm-mm. Dia Mainnya mendatangkan orang-orang Amerika kan. Iya, dan langsung belajar gitu pemainnya. Itu mungkin hal yang bisa kita pelajari gitu. Jadi nggak cuma murni kita datangin orang dari Ya, dari luar. Tapi klub-klub kita datengin pemain dari luar, rank Indonesia tadi gue baru lihat masih 27 tuh. Rank apa? liganya. Liga. Oh, Liganya Itu Indonesia. juga pemain luar semua isinya kan, nggak ngaruh juga. Tapi kan siapa yang dibawa ya di Siapa yang luarnya dibawa, luar mana ya. gitu. Kayak Gitu jadi juga. jadi ya buat gua ini sebuah hal yang bagus buat kayak perkembangan pemain-pemain kita juga. Yes. Witan apalagi ya gue sedikit setuju juga dengan coach bahwa Rizky Ridho dengan tinggi 185 lebih ya layak lah dia buat main di Ya. championship mungkin. Gua menarik, gue pengen bahas dikit lagi, balik dikit sebentar ke Rafael Strike. Ini pemain yang selalu dipercaya sampai dengan saat ini sama Coach Sin, dengan gaya mainnya yang memang udah Coach Sin suka banget gitu. Di saat yang sekarang kan belum ada lagi yang dinaturalisasi untuk di posisi Rafael Strike. Siapa sebenarnya yang ada di squad sekarang yang kalau Rafael Strike itu nggak perform beberapa kali yang harus ada di posisi Setipe mungkin nggak ada ya. Yang Rafael Strike kapan sih cetak gol di senior? ya sesekali kemarin yang 2 gol brace yang dari Itu jauh itu dari U23. luar. Ya itu U23 benar Iya, Bang, senior. U23. Senior belum berarti. Artinya levelnya dia U23. Itulah kenapa gue bikin video dan fansnya Rafael Strike marah-marah bahwa dia itu harusnya dimatengin di 23 kayak Jens Raven. Taruh dulu di Iya. 19 gitu ya, 20. Gue nggak pernah bilang dia digeser, enggak. Ini pemain sangat berbakat, tapi masih terlalu muda untuk langsung dilempar ke senior. Kasihan dia juga, ngerti nggak? Harusnya dia main di U23 kayak Jens Raven lah. Main bagus dicoba Main dulu. bagus pelan-pelan dulu. Kasihan Levelnya buat- kan U23 kasihan walaupun buat dia striker baru juga. 18-19. Iya. Masih Iya muda kan? Tapi dia di U23 bisa perform karena dia sudah biasa di senior. Iya. Nah, ini pilihan Sintayong. Inilah kenapa gue bilang Sananta atau Prayoga, tapi hoki selalu dibawa. Kasih hoki kesempatan yang dia lakukan dulu dengan Witan. Ya, apa sebenarnya apa coach kalau yang lo kulik ya ketemu dengan teman-teman pemain timnas, lo juga tahu yang lo analisa, apa yang membuat coach Sin belum berani mempercayakan yang lain selain Rafael Strike dengan padahal secara penampilan Ya, gitu ya. game plan, feeling gue yang bisa menjalankan gameplaynya Sintayong itu Strike. Bisa ngebaca Ya, apa yang dia mau dan ya, apa yang Sintayong mau dia ya. bukan pemain jelek, cuman bukan striker yang kita butuhkan untuk menaikkan level kita. Team player iya. Ya. Tim player iya, dia berbakat iya. Akan ada waktunya dia akan menjadi pemain penting buat kita. Tapi bukan momen nggak sekarang. sekarang. Ngerti nggak? Ya, Itulah ya. kenapa gue bilang harusnya dia dimatengin dulu. Karena yang Ragnar lakukan nih kerja kerasnya kan luar biasa juga Iya. ya. Jadi kayak nggak berimbang secara kerja kerasnya sama Sekarang kerja kalau keras lihat lah. komposisi kita, Tom Haye senior datang, Brain, wajar, pemainnya lebih bagus. Dia punya Jordi. Sebelumnya kan satu-satunya yang Tom Haye umur 29 senior masuk. Calvin Verdong 27 tahun masuk senior. Sisanya kan bocah semua. Ya masih pada muda. Iya. Ivar. Kecuali pemain kayak Ragnar, Nathan, Sandy itu 24 25 lah, memateng. Iya. Tapi kan prospeknya masih bisa berkembang. Nah, Yes. ditambah pemain-pemain muda kayak Marcelino, Rafael Strike, Witan. Hoki, Witan. Ngerti nggak? Nah, jadi komposisinya udah oke nih.
young generation, mid generation, old generation lah, Ya. senior lah. Senior Udah lah, enak, udah ada. udah enak. Cuman what do you expect dari seorang striker? Adalah cetak gol. Ya harusnya itu udah ya Iya. tugasnya. Ya, jadi nggak salah siapa-siapa karena kita memang belum dapat Goal getter. goal Berarti getter. akan masih banyak pemain yang masuk naturalisasi, ini wajar dilakukan ya kan, ada Wajar. lagi 2 masuk naturalisasi kemarin. Itu dengan datangnya pemain naturalisasi ini kan namanya kan percepatan untuk apa sebuah hal yang dipengen sama STY dan juga tim Ya. PSSI-nya. Itu percepatan, cuman nggak sesimpel siapa lagi yang mau datang gitu. Coba pemain-pemain lain tuh coba. Gue sih pengennya nama-nama kayak Hoki, nama kayak Dimas Derajat dicoba gitu loh. Karena kalau emang seorang Rafael Strike dicoba dan masih mungkin buntu, dia oke gitu, udah jelasin tadi, dia oke, cuman saat dia buntu ya selayaknya dicoba nama pemain yang lain. Nah itu gue belum lihat gitu loh, jadi gue harap ada pemain lain yang dicoba juga, nggak serta-merta Rafael Strike jelek dalam tanda kutip Naturalisasi lagi. Nah gue nggak sesimpel itu sih. Gosipnya apa yang beredar sekarang di media? Incer oleh Romani kan? Iya. Gagal kan katanya? Enggak, bukan di luar gagal atau enggak, Iya, iya. tapi kan incer seorang striker. Iya. Iya berarti emang di situ masalahnya. Pendekatannya gue rasa di belakang banyak terjadi Pasti, nih untuk ke pasti. striker. Artinya memang mereka mencari yang striker lebih bagus yang bisa cetak gol. Berarti saat ini emang lagi dilakukan. Lagi dilakukan karena memang gak ada pilihan, striker lah yang jadi pilihan utama. Mungkin bukan lebih bagus Coach Ian, mungkin tipenya beda gitu ya. Lebih bagus, Dibandingin Strike. bagus. Striker terlalu muda. Iya, tapi ya lebih fluid gitu dia Oh gerak iya, kanan kiri. makanya butuh ini seorang gol pemain gitu di sangat tengah. berbakat, tapi belum waktunya untuk ngegandeng di senior. Waktu yang tepat aja nih yang belum datang nih ya di Iya. si strike ya. Jadi dia harus dimatengin Iya, dulu, cuman matengin dulu. STY pilih dia langsung diceburin Karena nggak ada pilihan lain. ke Atau kandang selera. singa, bukan ke U23 dulu U23. kayak Jens Raven. Atau selera Coach. Bisa juga. Atau memang selama ini sebenarnya udah dideketin nih dari tim PSSI untuk nama-nama besar lainnya untuk striker, tapi belum ada Pasti. yang ya itu kan. Jadi Pasti. STY juga lagi wait and see untuk itu gitu maksudnya. Jadi memang sebenarnya menurut menurut lo gimana Di dan juga Coach Justin, ekspektasi yang ada di timnas sekarang tuh jangan terlalu gede gitu ya. Jangan terlalu gede. Apa? Karena kualitas pemain kita ya lebih bagus daripada pemain Liga 1, tapi bukan top tier Eropa. Lo gimana Di ngeliatnya? Ya menghadapi Bahrain sama Cina, next kan berarti kan menghadapi Tiongkok dan Bahrain. Ya lawan Bahrain gue setuju nggak begitu, jangan terlalu tinggi lah. Bahrain juga lumayan oke menghadapi. Enggak, lawan Bahrain justru bisa menang. Lawan Cina? Oh juga. Iya makanya lawan Cina lah buat gue pribadi. Mungkin kalau Coach di Bahrain juga harus menang. Kalau buat gue di Cinanya ini nih, kita ke sana, ini game yang harus dimenangkan walaupun bukan berarti tekanan atau beban kepada timnas, cuman ya selayaknya kalau emang ini tim pengen melaju lebih jauh, Ya. ini game yang bukan harus di-miss Iya. dan dengan Nggak, hasil seri kita cukup berbahagia, enggak gitu. Ini lebih realistis lah. Yes, emang kita peringkat 133, cuman itu kan waktu kapan sekarang Awalnya terlalu jauh. terlalu jauh. Iya. Nah, dengan materi pemainnya saat ini gue lihat kita bisa compete gitu loh. Kita Jadi bisa compete. ranking nggak Kita terlalu selayaknya dengan permainan kita ya menurut gue ya. Harusnya ranking berapa? Itu di rank 60-70. 60-70-an lah gitu ya. loh. Jadi jangan lagi. Karena kita startnya dari 174. Jadi kejauhan. Kalau kita startnya dari 110 kan kita udah di rank 70-an. Iya Kita ya. lawan Australia deh. Ya. Kelihatan nggak kita beda gap 109 poin? Ya beda beberapa nggak kelihatan kalau Kelihatan. pertandingan. Karena beda berapa bulan aja permainan juga udah beda kan Iya. yang sebelumnya kalah 4-0 Iya, Piala kita kan. Asia. Lawan Piala Saudi, Asia. Saudi rank 54 loh. Iya. Makanya. Let's say kita di bawah Saudi. Ya 60-70. Itu layaknya kita berada di situ. Cuman butuh waktu. Tinggal tunggu kapan. Jadi kan banyak orang ekspektasinya adalah udah nih gregetan udah ada yang mau beli tiket ke Amerika lagi. Itulah kenapa gue Siapa tuh? bilang. Ada lah. Itulah Banyak kenapa gue bilang peluang kita lolos Piala Dunia 30-40%. Tapi Masih. setelah Martin Paes masuk naik ke 40% lebih dikit. 42-43%-an segitu Sekitar ya. itu. Iya. Nah sekarang tergantung gue nggak tahu lagi nih Hilker sama Reinders ini gimana performanya. Kalau seandainya Reinders jago cetak gol, wah bisa naik lagi. Reinders tuh tengah ya. Belakang kanan Winger, bisa, winger. Winger bisa, ya? kanan kiri. Cuman tetap butuh CF. Itu. Butuh. Karena Makanya kita tim yang termasuk yang paling banyak menciptakan peluangnya. kita masih punya ya. Dan gue yakin banget PSSI lagi cari striker. Itu Yes, Belanda, dan itu kita masih Belanda. punya 2 bulan untuk menuju ke Oktober ya nanti next match-nya ke Bahrain. Iya. Whatever Masih ada. lah, nggak usah kasih target Oktober, November atau enggak.
Pokoknya PSSI lagi bekerja keras untuk datangkan striker, Ya, yakin nanti banget. satu dari Koci ya. Nanti kita akan bahas pertandingan timnas setelah ini, lawan-lawannya siapa dan peluangnya seperti apa yang lebih detail lagi. Tapi jangan lupa buat Jebret Tim untuk ngedukung nominasi favorit kalian di Santini Jebret Media Awards. Ada 21 kategori ya yang ada, jadi silahkan. Dan juga besok, ya mulai besok bisa disaksikan press conference untuk Jebret Media Santini Award yang kedua, itu mulai besok bisa disaksikannya. Oke, habis ini kita masih bakal bahas timnas, jangan kemana-mana. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.